Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Ya, Pak. alhamdulillah, semoga semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran meskipun pada hari ini kita masih belajar. Kita berdoa bersama-sama semoga tidak lama lagi kita akan bertatap muka seperti biasa, bertemu di kelas, saling menyapa bukan dalam bentuk tatap maya seperti ini. Selanjutnya saya mau mengecek kehadirannya dulu ya. Apakah hari ini semua teman-temannya hadir? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua pada hari ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk di pelajaran kita pada pagi hari ini, jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah itu tadi tetap semangat belajar. Ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Jadi bangun ruang sisi lengkung ini yang nanti kita akan bahas di sini atau kalian akan pelajari itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah bangun ruang bentuk tabung. Kemudian yang kedua adalah kerucut. Kemudian yang ketiga adalah bola. Tapi pada pertemuan kita pagi hari ini yang kita akan bahas itu kita akan membahas tentang bagaimana itu bentuk tabung, kemudian bagaimana cara menghitung luas dan permukaan volume tabung. Karena tabung ini sudah pernah kalian pelajari di sekolah dasar, ya di sekolah dasar. Nah, ini contoh bangun tabung yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Nah, ada kaleng susu, kemudian ada drum aspal, dan masih banyak lagi lainnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya seperti tabung. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Seperti Saya, apa Pak. ya? Saya, Ya, Pak. silahkan, Kartia ya. Gelas, Pak. Gelas ya, iya betul, iya banyak ya gelas juga berbentuk seperti tabung. Ada lagi yang lain? Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Saya, Pak. Iya, silahkan, Di Ardila. Toples, Pak. Iya, jawaban yang sangat bagus ya. Jadi tadi yang disebutkan temannya Kartia, tersebut contohnya adalah gelas, kemudian Andi Ardila, toples itu adalah contoh yang yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk seperti tabung. Iya. Nah, selanjutnya tujuan kita mempelajari tabung ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu kalian bisa mengidentifikasi bagaimana sifat-sifat dan jaring-jaring tabung. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa menentukan bagaimana rumus luas dan volume permukaan tabung. Kemudian selanjutnya adalah kalian dapat menafsirkan atau menghitung luas permukaan dan volume tabung dari misalnya ada soal yang diberikan oleh Bapak kepada minggu lalu. Itu sudah ada yang saya kirim. Silahkan diunduh ya. Apa kalian sudah mengunduh semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kalau kalian sudah mengunduh semua. Tolong diperhatikan di situ di LKPD-nya ya. Ya, kebetulan di situ ada permasalahan yang Bapak tampilkan. Nah, ini contoh permasalahan yang Bapak masuk ya. Misalnya, Wawan ingin memberikan kado kepada temannya yang akan ulang tahun. Ia ingin memberikan bungkusan kado kepada temannya berbentuk tabung seperti pada gambar yang terbuat dari karton yang berdiameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Nah, berapa luas karton minimal yang diperlukan oleh Wawan untuk membuat pembungkus kado tersebut? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, sebelum
kalian menyelesaikan masalah tersebut pada LKPD, silahkan perhatikan penjelasan Bapak terlebih dahulu bagaimana bentuk jaring-jaring tabung sebagai pengantar dalam menyelesaikan Di LKPD. jaring-jaring tabung itu artinya bagaimana bentuknya itu tabung ketika misalnya kita buka. Nah, seperti ini diperhatikan ya. Nah, ternyata alasnya itu berbentuk lingkaran. Tutupnya juga berbentuk lingkaran. Nah, seperti itu kalau kaleng susu. Nah, perhatikan. Kaleng susu itu kan alasnya berbentuk lingkaran sama luasnya dengan tutupnya. Kemudian selimutnya itu andaikan kita buka, maka dia akan berbentuk persegi panjang. Makanya di sini sebelum kita menyelesaikan LKPD, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa materi prasyaratnya di sini adalah kalian harus mengingat kembali bagaimana itu rumus luas lingkaran. Bagaimana itu persegi panjang menentukan luasnya. Karena ini adalah sebagai bantuan pada saat kalian akan menentukan rumus luas permukaan tabung dan rumus volume tabung. Nah, coba siapa yang bisa menentukan, mengingat kembali bagaimana rumusnya luas lingkaran? Saya, Pak. Ya, silahkan. Indri. Iya, kalau mau menghitung luas lingkaran, Pak, rumusnya V R pangkat 2 atau bisa juga 1/4 V D pangkat 2, Pak. Iya, luar biasa Indri ya, masih mengingat pelajarannya, alhamdulillah. Nah, karena ini juga selimutnya kan berbentuk persegi panjang. Nah, pasti kita juga melalui rumus persegi panjang ini kita bisa menentukan bagaimana luas selimut lingkaran. Coba siapa yang masih ingat bagaimana rumusnya itu persegi panjang? Siapa yang ingat? Saya, Pak. Ya, silahkan. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Panjang kali lebar, Pak. iya betul ya, panjang kali lebar. Ya, jadi nanti itu pada saat Anda menyelesaikan LKPD, perhatikan apa hubungan yang dimiliki oleh lingkaran alas dan persegi panjang, yang dimana persegi panjang itu adalah selimut dari tabung. Ya, selanjutnya adalah jadi silahkan kalian mengerjakan LKPD, di mana LKPD ini diselesaikan dalam bentuk kelompok. Saya kira kan sudah dibagi ya kelompoknya minggu lalu, jadi tetap kita pakai itu. Jadi silahkan bekerja di dalam kelompoknya dan kalian silahkan diskusi melalui grup WA yang sudah kita bentuk juga. Jadi silahkan berdiskusi bersama teman-temannya, menyelesaikan LKPD yang Bapak bagikan. Kemudian insya Allah dalam jangka waktu 30 menit ke depan, saya akan berikan kesempatan kalian diskusi di grup WA masing-masing. Insya Allah juga Bapak akan dampingi kalian. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Ingat ya, kalian tetap belajar berkelompok. Karena kenapa? Menyelesaikan suatu pekerjaan itu dengan bersama-sama, insya Allah pasti hasilnya akan memuaskan. Ya, jadi untuk sementara kita keluar dulu dari dari meeting ini di Google Meet. Insya Allah 30 menit ke depan kita ketemu di sini. Jadi silahkan kalian berdiskusi di grup WA. Sudah sampai durasi waktunya. Sekarang mari kita gabung lagi semua ya. Sudah gabung semua teman-temannya? Sudah gabung semua ya? Sudah, Pak. Ya, jadi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk kesempatan berikut ini, yang pertemuan kita berikutnya setelah kita diskusi di grup WA,
selanjutnya adalah kita mau mempresentasikan, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, jadi saya minta nanti perwakilan satu orang setiap kelompok untuk menampilkan hasil pekerjaan kalian yang kalian sudah selesaikan. Dan saya sudah yakin, saya lihat tadi di Google Classroom-nya sudah banyak yang mengirim tugas kelompoknya ya. Alhamdulillah. Tanpa Bapak tadi perintahkan, ternyata kalian sudah banyak yang mengumpulkan di Google Classroom-nya. Jadi begini ya, jadi supaya lebih bagus, mungkin sebentar Bapak siap bantu kalian. Nanti Bapak yang tampilkan pekerjaan kalian, saya buka dari Google Classroom kalian. Setelah itu, yang presentasi, silahkan presentasi kelompok yang saya tunjuk ya. Kelompok pertama dulu yang saya mau tunjuk untuk melakukan presentasi kelompoknya. Jadi silahkan presentasikan kegiatan satu ya, yang mengidentifikasi unsur-unsur tabung. Silahkan Akatia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kartia, mewakili kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada kegiatan 1, yaitu titik O merupakan titik pusat bidang alas, maka OD, OA, dan OB disebut jari-jari, sedangkan AB disebut diameter. Kemudian yang kedua adalah yang merupakan tinggi tabung adalah BC. Nomor 3, tabung tertutup pada gambar di atas memiliki 3 buah bidang sisi, yaitu bidang sisi alas, bidang sisi selimut, dan bidang sisi tutup. Yang keempat, bidang sisi alas dan bidang sisi atas atau tutup berbentuk lingkaran, sedangkan bidang sisi tegaknya jika digunting sepanjang BC, kemudian dibuka akan berbentuk persegi panjang. Demikianlah presentasi kelompok 1 dari kelompok 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk presentasi yang kedua, saya berikan kesempatan kepada kelompok 3. Kelompoknya Indri. Siapa yang bisa presentasikan? Iya, saya Kak. Indri ya? Ya, silahkan. Saya tampilkan lagi ya. Iya Pak. Ya, jadi untuk kelompoknya Indri ini, yang akan dia presentasikan adalah bagaimana menentukan rumus luas permukaan dan rumus volume dari tabung. Ya, silahkan Indri ya. Saya tampilkan saja langsung saja ya di bawah ya. Yang di atas ini kan kalian sudah baca tadi bagaimana kegiatan yang kalian lakukan pada saat mengisi LKPD. Jadi dengan memperhatikan gambar di atas ini, kalian tadi menyelesaikan di bawah dengan bantuan gambar yang di atas. Nah, silahkan, Nah Indri, presentasikan hasil. Ya, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, teman-teman semua. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini yang dengan membaca keterangan dari ini tadi kami menghitung ini ya untuk menentukan luas bidang alas dan luas bidang tutup dari sebuah tabung. Nah, setelah kami berdiskusi, maka kelompok kami mengambil satu kesimpulan bahwa untuk menghitung luas bidang alas itu digunakan rumus VR pangkat 2.
Juga untuk luas bidang tutup menggunakan rumus PR pangkat 2. Karena ini bentuknya adalah lingkaran. Jadi rumus luasnya seperti itu. Kemudian untuk luas bidang sisi tegak atau kita sebut dengan selimut tabung itu menggunakan rumus 2VR kali T sama dengan 2VRT. Lalu kemudian luas bidang alas ditambah luas bidang tutup itu akan sama dengan 2VR kuadrat ditambah VR kuadrat ditambah VR kuadrat sama dengan 2VR. Kemudian luas seluruh permukaan tabung itu sama dengan luas selimut tabung ditambah dengan luas bidang alas dan tutup. Sehingga untuk mencari luas selimut permukaan tabung itu digunakan rumus 2VRT ditambah 2VR atau sama dengan 2VR dikali R ditambah T. Sehingga kesimpulan akhir kami, jika panjang jari-jari tabung R dan tingginya T, maka luas selimut tabung itu atau luas bidang sisi lengkung sama dengan 2VRT. Kemudian luas bidang alas ditambah luas bidang tutup itu sama dengan 2VR. Maka luas seluruh permukaan tabung 2VR kali R ditambah T. Nah, itu hasil diskusi kami, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Indri sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan teman-teman kelompoknya. Ada yang bisa menanggapi dari hasil diskusi yang disampaikan oleh Indri? Saya, Pak. Ya, silahkan, Nurul. Yang itu, Pak, luas bidang alas ditambah luas bidang tutup, sepertinya bukan 2PR, Pak. Iya ya. Ada yang bisa memberikan tanggapan yang lain, temannya lain? Saya, Pak. Oh, iya. Ya, silahkan. Ya, jadi seharusnya di situ PR pangkat 2 ditambah PR pangkat 2 sama dengan 2 kali PR pangkat 2, Pak. Oh ya, betul sekali Nah Huldi. Nah, itu yang tepat. Jadi Nah Indri, saya perbaiki ya. Jadi seharusnya di situ luas bidang alas tambah luas bidang tutup kan 2 PR kuadrat tambah PR kuadrat. Jadi seharusnya di situ jawabannya adalah 2 PR kuadrat, bukan 2 PR, tapi 2 PR kuadrat. Ya, jadi yang dilupa di situ adalah kelupaan itu kayaknya R-nya yang pangkat 2-nya dilupa oleh Indri. Ya, jadi silahkan perbaiki ya. Nah, sekarang selanjutnya setelah kalian menyelesaikan tugas LKPD, sebaiknya Bapak akan berikan tugas atau kuis. Soal sebentar Bapak akan kirimkan soalnya dan diselesaikan dalam jangka waktu 20 menit dari sekarang ya, 10 menit dari sekarang, karena soalnya yang saya berikan itu ada 2 nomor. Ya. Kemudian selanjutnya karena kalian sudah menyelesaikan tugas dan sudah mengumpulkan juga tugasnya, selanjutnya adalah kita akan menyimpulkan materi kita yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kita akan menyimpulkan apa-apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini. Jadi yang saya minta dulu 1 orang ya. Jadi 1 orang dulu untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan. Siapa tadi yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Iya, Dila, ya silahkan Dila, silahkan menyimpulkan apa materi kita pada pagi hari ini. Silahkan. Ya, Pak. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah tabung memiliki 3 bidang permukaan, yaitu alas, tutup yang berbentuk lingkaran sama luas, serta selimut jika dibuka maka berbentuk persegi panjang. Kemudian rumus luas permukaan tabung adalah luas alas plus
tambah luas selimut tambah luas tutup sama dengan 2 VR dikali R kali T, dan volume tabung adalah luas alas kali tinggi atau sama dengan VR pangkat 2 kali T. Iya. Itu tadi Kasih, kesimpulan yang Pak. disampaikan oleh Adik Dila ya. Jadi Bapak memberikan penguatan kembali ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Andi Dila bahwasanya tabung itu memiliki tiga bidang sisi, yaitu alas, selimut, dan tutup. Kemudian untuk menentukan rumus luas permukaan tabung, yaitu tadi luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Ya, berarti luas alas PR pangkat 2, luas selimut 2 PR kali T ditambah luas tutup PR kuadrat, sehingga hasilnya sebenarnya adalah luas permukaan tabung itu L sama dengan 2 PR dalam kurung R tambah T. Ya, selanjutnya rumus volume tabung yaitu tadi luas alas dikali dengan tinggi. Berarti luas alasnya kan berbentuk lingkaran. Berarti PR kuadrat dikali dengan T. Nah, jadi itulah kesimpulan yang dapat kesimpulan materi pada pagi hari ini dari materi yang kita pelajari. Selanjutnya, Bapak akan berikan kalian tugas PR. Tugas PR itu ada pada modul atau bahan ajar yang Bapak pernah kirim sama kalian, yaitu berada di pada halaman 5. Silahkan kalian selesaikan itu di rumah nomor 7 dan nomor 8. Waktu yang saya waktu menyelesaikan PR ini untuk mengumpul sampai pertemuan minggu depan, kalian silahkan kumpul di classroom. Ya, nanti Bapak buat link tempat untuk mengumpul tugas PR untuk hari ini. Nah, selanjutnya karena mengingat waktu juga sudah hampir selesai, di mana pada pagi hari ini, jadi pertemuan kita adalah membahas masalah tabung, maka untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas mengenai masalah kerucut. Jadi silahkan anak sekalian, silahkan buka buku modulnya atau bahan ajarnya yang pernah Bapak kirim untuk mempelajari materi yang berkaitan dengan kerucut. Mulai dari cara menentukan luas permukaan sampai volume, sehingga ketika misalnya Bapak berikan permasalahan yang mengenai masalah kerucut, kalian bisa selesaikan nanti. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa penutup pelajaran kita pada hari ini saya berikan kasih kesempatan kepada Nak Adam untuk memimpin teman-temannya berdoa untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan Adam. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita ke depannya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nadam. Dengan selesainya tadi, kita doa bersama. Mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.